Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta DRA Endang Setiomurti. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah ibadah Minggu Trinitas yang kelima yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Kita belum dapat beribadah bersama karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Meskipun demikian, mari kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Sang Empunya kehidupan, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama, berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda awal, sabda tema di dalam ibadah Minggu Trinitas yang kelima pada saat ini. Kita membaca dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Kita sambut bersama sabda tema ini dengan kita menyanyi bersama melalui Kidung Jemaat nomor 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Allah, mulia
kembali dalam ibadah kali ini, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum kasih yang terdapat di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan hukum kasih ini, kita diajak untuk melihat kembali kehidupan kita yang kita jalani sampai pada saat ini. Kita diajak untuk melihat apakah sungguh kita mewujudkan kehendak Tuhan itu dalam hari-hari kehidupan kita, atau kita justru mengabaikannya. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa kita belum dapat mewujudkan kehendak Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, apalagi dengan sempurna. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kembali kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Secara litani kita akan mengakui dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahanlah aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita pengampunan dosa. Kali ini kita akan mendengarnya dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Yang demikian sabda Tuhan. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menyatakan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Marilah kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan kita menyanyi bersama melalui Kidung Jemaat 34 ayat yang pertama. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji,
kita memperoleh anugerah pengampunan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita mewujudkan kehidupan baru. Petunjuk hidup baru pada minggu ini kita akan mendengarnya dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-9 yang demikian sabda Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Marilah kita menyatukan hati kita dengan gereja Tuhan di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk menyambut pengakuan iman kita akan memujikan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat pertama saja di Badai Total ini. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami memperoleh kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami untuk dapat mewujudkan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya menerangi dan menuntun kami, agar kami sungguh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca pada saat ini.
Dan hamba-Mu yang akan melayankan firman-Mu pada saat ini, Tuhan kuasai, Tuhan urapi, agar apa yang tersampaikan sungguh hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci yang pertama dari Sakaria pasal yang ke-99 sampai yang ke-12. Yang kedua Roma pasal 7 ayat 15, 24 sampai 25a. Dan pembacaan Injil Matius pasal 11 ayat 16, 19 sampai 19 dan 25 sampai dengan 30. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sinode GKJTU. Silahkan dibacakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Zakaria 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel diberikan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal yang ke-7, dipersilahkan. Roma 7 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dilanjutkan dengan Roma 7 ayat 24 hingga 25a. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pembacaan Injil dari Matius pasal 11, 16 sampai dengan 19, yang demikian sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah,
Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kemudian ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dan ayat Mas yang secara khusus menjadi perenungan kita adalah ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang demikian sabda Tuhan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang ditetapkan oleh Sinode dalam ibadah minggu ini adalah menumbuhkan semangat bersama untuk memberi kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada dinamika suka dan duka dalam kehidupan setiap manusia. Kadang ada rasa gundah, takut, letih, lelah, khawatir karena persoalan hidup yang dihadapi. Baik itu persoalan fisik maupun persoalan psikis, persoalan jasmani ataupun persoalan rohani. Dari persoalan sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, ekonomi, dan berbagai-bagai persoalan dalam hidup kita. Persoalan-persoalan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadang bisa membuat orang patah semangat, berputus asa dalam menghadapinya. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya kemudian dapat menjalani hidup dengan bijaksana ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Kali ini kita diajak untuk belajar dari beberapa kesaksian tokoh di Alkitab yang telah kita baca tadi. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman umat Allah Israel pada zaman Nabi Zakaria. Saat itu Israel kembali dari masa pembuangan dari Babel. Pada waktu itu umat mengalami kelelahan fisik
mengalami kelelahan mental. Karena ketika mereka pulang, mereka mendapati bait Allah dalam keadaan hancur berantakan. Bait Allah yang adalah simbol kehadiran Allah dan sekaligus tempat mereka beribadah, tempat mereka mempersembahkan korban syukur kepada Allah telah hancur. Membangunnya kembali, rasa-rasanya tidak ada daya. Sementara itu, mereka juga masih diperhadapkan dengan kekerasan demi kekerasan. Mereka menghadapi konflik yang berkepanjangan dengan orang-orang Samaria pada waktu itu. Dan pertikaian itu tentu menguras tenaga dan pikiran mereka. Semakin membuat optimisme dalam hidup itu melemah. Dan dalam kondisi yang demikian itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata Allah tidak tinggal diam. Melalui nabinya, Nabi Zakaria, ia menjanjikan pertolongan. Ia menjanjikan jalan keluar atas umatnya yang dikasihinya. Meskipun pertolongan itu bukanlah sesuatu yang ideal menurut mereka. Sebab gambaran Mesias yang dijanjikan, Mesias yang akan datang itu bukanlah seperti harapan mereka. Hadirnya seorang raja besar dengan pasukan yang hebat, yang menunggang kuda kebesaran, yang mereka harapkan akan seperti raja di Raja Daud, yang akan mengusir penjajah dan menyejahterakan kehidupan mereka. Mesias yang hadir digambarkan datang menggunakan seekor keledai, simbol kerendahan hati, simbol kedamaian, simbol kesederhanaan, dan itu di luar pemahaman mereka selama ini mengenai Mesias yang dijanjikan. Pelajaran yang kedua kita ambil dari Mazmur 145 yang teksnya sudah kita baca di sabda awal. Di situ pemazmur merasakan penyertaan dan keagungan Tuhan dalam seluruh dinamika suka dan duka kehidupannya. Pemazmur merasakan kemahakuasaan, kemahamuliaan, dan kemurahan luar biasa dalam hidupnya. Oleh karena itu dalam Mazmur 145 ini, pemazmur mengungkapkan ungkapan syukurnya kepada Allah dan mengajak umat untuk mewartakan karya Allah yang luar biasa, kemurahan Allah atas hidup umat yang luar biasa kepada dunia ini. Pemazmur mengatakan bahwa Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Ia mengajak semua orang untuk memuji Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku dan memuji nama-Mu. Dan pemazmur menyatakan bahwa pekerjaan Allah yang ajaib dan besar itu juga akan berlangsung dari generasi ke generasi, terus menerus sepanjang segala abad. Itu kita dapat membacanya pada ayat yang ke-13.
Dari generasi ke generasi Allah mampu berkarya besar. Wartakanlah karya Allah yang agung itu. Karya Allah yang pemurah itu. Karena si pemazmur sungguh telah mengalami kemurahan Allah itu di sepanjang kehidupannya. Pelajaran yang ketiga, kita diajak untuk melihat pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam bacaan Roma pasal 7, ia menyatakan kesaksiannya, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus merasakan gelisah akan hidupnya. Ia menyadari bahwa ia harus mewujudkan kehendak Tuhan yang suci, sebagaimana dinyatakan dalam Taurat. Dalam bacaan tadi kita mendengarnya. Tetapi ketika sekalipun ia bertekad untuk mewujudkannya, kedagingannya, kelemahan manusiawinya tidak memungkinkan ia untuk dapat mewujudkan kehendak Tuhan itu secara sempurna. Aku manusia celaka. Tetapi dalam pergumulannya itu ia mendapatkan jawaban bahwa Tuhan Yesus Kristuslah jalan keluar atas pergumulannya itu. Kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran jika ditempatkan di dalam pengharapan akan kasih dan kemurahan Allah, pengampunan Allah, tuntunan Allah, maka akan menjadi ringan, ada jalan keluar, ada penebusan, ada kelegaan. Keletihan karena berbagai persoalan hidup bisa membuat manusia kehilangan semangat, bahkan berputus asa. Dalam situasi yang demikian, Tuhan Yesus ingin memberikan kekuatan dan kelegaan. Karya-karyanya sudah nyata-nyata membebaskan dan memberikan pertolongan dan kelegaan bagi banyak orang. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang karena mengandalkan kebijaksanaan manusiawinya, mengandalkan kepandaiannya, tidak mudah untuk memahami apa yang menjadi cara Allah dalam memberikan pertolongannya, dalam memberikan pembebasan dan kelegaan kepada manusia. Sebagaimana kesaksian Injil Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias, dicela dan dilecehkan, tidak didengarkan oleh banyak orang pada saat itu. Tuhan yang menetapkan Yohanes Pembaptis untuk mewartakan kehadiran Sang Mesias. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis menghayati hidup dengan memilih hidup menyendiri di padang gurun, bertarak, tidak makan seperti orang lain, dan tidak minum anggur. Tetapi ia makan belalang dan madu hutan dan mewartakan akan hadirnya Mesias. Ia menyerukan pertobatan dengan caranya, tetapi ia disalahpahami. Ia justru dicela, dipandang sebagai orang yang kerasukan setan, dipandang hidup tidak wajar seperti kebanyakan orang. Kemudian datanglah Tuhan Yesus melakukan pelayanannya dengan memilih cara yang berbeda. Tuhan Yesus memilih untuk duduk makan bersama dengan siapa saja, dengan pemungut cukai,
dengan orang berdosa, dengan perempuan Samaria. Tetapi ia malah disalahpahami. Tuhan Yesus dianggap sebagai pelahap dan peminum dan bergaul dengan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serba salah. Mereka tidak menyambutnya, bahkan menolaknya. Cara Yohanes yang menurut mereka sebagai orang yang hadir tidak layak, tapi kemudian dengan cara Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dicemooh, juga tidak layak, bahkan dicap sebagai peminum, pelahap, bergaul dengan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nubuat Zakaria tadi dikatakan Mesias akan hadir menunggang keledai, bahkan keledai sebagai simbol semangat kerendah hatian dan perdamaian. Bukan kuda yang menyimbolkan kegagahan, menyimbolkan kuasa dan keberanian untuk menghadapi perang. Kehadirannya juga tidak sesuai dengan harapan Israel, yaitu Mesias yang akan tampil menurut gambaran mereka sebagai orang yang akan menggantikan raja di Raja Daud yang penuh dengan kuasa dan keberanian, yang memiliki kekuasaan teritorial tertentu di mana dunia tunduk kepadanya. Disalahpahami cara Allah, kehadiran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi seperti ini rasa-rasanya menurut saya kok hampir sama dengan yang kita alami saat ini. Soal respon sebagian masyarakat kita terkait dengan kebijakan pemerintah menghadapi bencana COVID-19 ini. Ketika pemerintah belum terlalu ketat melaksanakan pembatasan sosial, banyak sekali komentar yang menyalahkan pemerintah, memojokkan pemerintah. Pemerintah dianggap kurang peduli dan menuntut pemerintah untuk bersikap lebih tegas, menganggap pemerintah tidak terlalu peka terhadap keselamatan warga, membodoh-bodohkan pemerintah. Tetapi kemudian ketika pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial yang lebih ketat dan lebih tegas, maka pembatasan itu dianggap menyalahi hak-hak asasi manusia dan menuding pemerintah bersikap otoriter. Serba salah dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mencermati bagaimana respon pro kontra yang terjadi di masyarakat kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali kepada tema kita. Hari ini di tengah pergumulan yang kita hadapi, baik sebagai pribadi, sebagai gereja, maupun sebagai warga bangsa, warga masyarakat, kita diingatkan kembali akan Allah yang mampu hadir menolong kita. Kita diingatkan akan karya Allah yang nyata mampu memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menanggapi undangan Allah itu. Kita menanggapi tawaran Allah itu
dengan penuh sukacita dan percaya, dan membiarkan Allah berkarya dalam hidup kita. Bahwa memang masalah atau pergumulan pasti akan selalu ada sepanjang umur manusia. Akan tetapi kekuatan kita dalam menghadapinya akan dibaharui ketika kita mengangkatnya bersama dengan Tuhan. Marilah kita menerima tawaran Allah yang melegakan itu. Dan yang kedua, sebagaimana tema yang ditetapkan sinode, kita dipanggil untuk dapat bertumbuh bersama dalam semangat memberikan kelegaan. Dengan talenta kita masing-masing, dalam situasi dan kondisi kita masing-masing, di tengah lingkungan kita masing-masing, kita dipanggil untuk menghadirkan kelegaan dan damai sejahtera itu. Semangat itu harus tetap ada, meneladan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa mewartakan kelegaan dan damai dari Allah harus dengan cara yang dikehendaki Allah, yaitu dengan kerendahan hati, bukan dengan kekuasaan, dengan mengandalkan kebijaksanaan, dan dengan mengandalkan kepandaian manusiawi kita, tetapi dengan cara Allah yang dari waktu ke waktu mungkin bisa berbeda sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan kita hanya mampu memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita memperoleh kebijaksanaannya untuk dapat mewujudkan panggilan itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Ya Tuhan, hari ini kembali kami menyatakan syukur kepadamu. Karena hari ini kami dapat beribadah, walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kiranya sungguh kami tetap dapat merasakan persekutuan dengan Tuhan. Dan terlebih, kami mengucap syukur padamu atas firman yang dapat kami renungkan pada hari ini, di mana kami memperoleh firman yang sungguh melegakan kami, yaitu bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan mampu memberikan kelegaan dan pertolongan di tengah-tengah keprihatinan, kekhawatiran, takut, dan kami sungguh kiranya dapat merespon tawaran Tuhan itu dalam hari-hari kehidupan kami. Dan agar kami juga mampu ya Tuhan untuk menjadi pewarta kelegaan, menghadirkan damai, sejahtera, dan kelegaan di tengah-tengah lingkungan kami, terlebih pada saat ini. Dan agar kami
tidak mengandalkan kemampuan manusiawi kami, kepandaian kami, kebijaksanaan manusiawi kami, tetapi dengan rendah hati senantiasa memohon pada Tuhan agar cara Tuhan yang kami lakukan untuk mewujudkan panggilan-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat menghayatinya dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Mbak Tuti, Ibu Ndari, Bapak Bowo, Ibu Wati, Ibu Yanto Lastri, Ibu Kristin Tugiman, Ibu Joko Turyono, Pendeta Daniel Heri Iswanto, Ibu Wiwi Parno yang baru saja menjalani operasi. Kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami ini dan memberikan kesembuhan dengan cara Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebut satu persatu dalam doa saat ini. Kalau ada yang menderita sakit di jemaat ini, maupun di Pepandan Sumogawe maupun di Pepandan Medayu, kiranya Tuhan berkenan menilik dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia di jemaat ini. Kami menyebut Ibu Sakim, Ibu Sudarsono, Ibu Parno, Ibu Umiati, Ibu Joko Sutarno, Ibu Mangun, Ibu Yakobus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, Ibu Suyut, Ibu Jimin, dan juga para saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia di jemaat ini dalam kelemahan fisik karena usia yang telah lanjut. Kiranya Tuhan memberkati agar para orang tua kami ini tetap dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kegembiraan kepada para orang tua kami ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya terkait dengan masalah COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, yang sungguh memprihatinkan. Kami berdoa secara khusus untuk masyarakat yang terkena virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami. Tuhan campur tangan memberikan pertolongan pada saudara-saudara kami, agar dalam keadaannya sekalian mereka mampu berjuang untuk memperoleh kesembuhannya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dengan keteguhan hati. Mereka senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati para tenaga kesehatan ini dengan kecakapan, keterampilan yang daripadamu, kemampuan yang daripadamu, agar para tenaga kesehatan ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk kesembuhan para pasiennya. Dan kiranya Tuhan melindungi, menjagai mereka agar tetap dalam kondisi sehat dan memberikan keteguhan hati dan kesabaran di dalam menangani perjuangan mereka menolong para pasien COVID ini. Kami berdoa juga untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi pada saat ini ya Tuhan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, masyarakat yang merasakan putus asa dan kebingungan untuk masa depannya. Kiranya Tuhan menolong
agar saudara-saudara kami ini ada dalam pemeliharaan-Mu senantiasa, agar mereka sekaliannya juga dapat merasakan kasih setia, penyertaan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu, khususnya dalam suasana new normal saat ini, agar kami dan seluruh masyarakat dapat tetap dalam sikap waspada, menjaga diri dan lingkungan kami, agar virus ini dapat dicegah penularannya, agar kami semua tetap memiliki sikap yang berpengharapan untuk menapaki hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan, agar wabah ini segera berakhir. Ya Tuhan, kami memohon campur tangan dan belas kasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, ya Tuhan. Kami mohon berikanlah kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dari yang di pusat sampai di pelosok-pelosok negeri, agar sekaliannya dapat memimpin dengan baik di tengah tantangan situasi saat ini. Ada banyak sikap pro kontra di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan berkarya dan menolong kami agar dapat tetap menjaga kedamaian dan ketenangan negeri kami, agar kami semua dapat merasakan kedamaian dan kelegaan. Para pemimpin kami hadir dengan kebijaksanaannya, kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar kami dapat memiliki optimisme ke depan, hidup bersama di Indonesia yang kami cintai. Sungguh kami memohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan permohonan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami memohon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita dengan diawali dari nas pembimbing Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita iringi persembahan dengan nyanyian hidup jemaat nomor 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, Ya Tuhan, inilah pernyataan syukur kami yang kami kumpulkan dengan kerelaan hati kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati apa yang sudah kami kumpulkan ini, agar dapat kami gunakan bersama untuk mewujudkan panggilan di tengah situasi kami saat ini. Agar bersama-sama kami dapat mewartakan
dan menghadirkan kelegaan dimanapun kami berada, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berikan kami kemampuan dan kesungguhan untuk dapat mewujudkannya. Kita bersama-sama melanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kita menyanyi melalui Kidung Jemaat 144 ayat yang pertama. Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, doa pribadi masing-masing dan kebaktian selesai.